Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur malam hari ini untuk setiap hal yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur malam ini kepada Tuhan setelah aktivitas kita mungkin seharian, kita beraktivitas bekerja ataupun kita di rumah, atau dimanapun, malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Malam hari ini, biarlah kami buka hati kami. Kami mempersilahkan Engkau Roh Kudus untuk menjamah kami. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami malam ini, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Biar kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Karena kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Engkau yang kuduskan, sucikan kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu. Mari sama-sama datang, hampiri Tuhan dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita. Sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kepadamu. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
kasih-Mu, terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya Di di segala segala musim hidupku, tak terbatas kuasa. tak terbatas kuasa-Mu, Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari lebih lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. kuasa-Mu, Amin. Tak terduga, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan-Mu. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang amin, yes. ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas. percaya Cara-Mu untuk memulihkan setiap kami itu tak terduga di pikiran kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup memulihkan ya Tuhan. Terima kasih. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang ku andalkan, andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu. tak Mari imani. terbatas kuasa-Mu. Mari percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. terduga cara Tuhan Yesus, kami datang malam ini. Kau yang Kami mau bilang Kau yang kami andalkan. andalkan Tidak ada yang lain. di
setiap Ya Tuhan, langkah hidupku. dengan segenap hati kita, Pak. Tak Terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Tak terduga jalan-Mu, Engkau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga. Jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hanya Engkau yang tahu setiap kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti hidup setiap kami. Karenanya kami percaya padamu. Oh Tuhan, kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Oh Yesus, di dalam hidup kami hanya Engkau satu, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Kami taruh semua iman kami, pengharapan kami, pergumulan kami di bawah kaki Tuhan malam ini. Mari masing-masing pribadi kau datang pada Tuhan. Naikkan doamu. Mungkin malam hari ini kau merindukan sesuatu untuk kau berdoa, untuk pemulihan terjadi. Mari percaya, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Yes, Yesus, Yesus, hanya Engkau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau Engkau yang kami percaya. percaya. Yes. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. di setiap Waktu
waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus. Yesus, Mari dengan iman kita, yes, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Oh Yesus, siapapun juga Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang ku andalkan Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, yang kami percaya. Yesus, hanya dalam hadirat-Mu kami kuat, kami tenang. Yesus, kami tahu saat kami di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu yang baik boleh dinyatakan. Mari duduk diam, rasakan. Rindukan Tuhan lebih lagi. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Izinkan Tuhan memelukmu, mendekapmu dengan kasih, kasih yang sejati. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber damai sejahtera sukacita kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi Jesus, yes, siapapun juga Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
kami mengasihi. Yesus, lebih dari segalanya, kami mengasihi-Mu Tuhan. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau, lebih dalam kami menyembah. Kami sembah Engkau. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau satu di hatiku. kami sembah Engkau, Ku sembah Tuhan. Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung, Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. sebab hanya Kau yang satu, Hanya Kau Kau satu-satunya yang hatiku. kami andalkan, kami rindukan. Ku sembah, Kami sembah selamanya Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup. hanya Yesus, Tuhan, tiada yang lain. hanya Engkau. Hanya Kau satu Lebih dalam di kami hatiku. datang menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau, hanya Kau, Hanya Kau satu di hatiku. hanya Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus, hanya Kau satu di hati. Lagi bersama nyatakan pujian-Mu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus, Hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya di dalam nama-Mu Tuhan,
yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Sekali lagi bersama katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara bagi setiap kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah kami mendapatkan kekuatan dari setiap firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan dan baik. Ya, kita akan sebelum melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Selamat malam Ibu Debbie, ya, juga semua tim dan seluruh jemaat Mezbah Doa. Nama saya Eswi, ya, dan saya seorang ibu mempunyai 2 orang putri. Saya selalu mendengarkan firman Tuhan yang Ibu sampaikan lewat Mezbah Syukur dan juga Mezbah Doa. Ya, awalnya itu saya tahu dari customer saya tahun 2023. Jadi customernya yang membagikan ya Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Saya mau bersaksi Ibu, yang beberapa waktu yang lalu saya mengalami kecelakaan tunggal. Saya jatuh dari sepeda motor. Pada saat itu saya mau berangkat bekerja. Dan begitu saya jatuh, ya saya puji Tuhan ya bisa berdiri dan saya langsung ke klinik untuk cek kondisi saya. Puji Tuhan tidak terjadi apa-apa karena kata dokter ya tidak ada apa-apa. Akhirnya saya beraktivitas seperti biasa. Namun 2 hari setelah kejadian kecelakaan itu, tiba-tiba saya merasa kepala saya pusing sekali. Pusing banget. Karena sudah tidak tahan, akhirnya saya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sampai di sana saya sudah tidak sadarkan diri ya. Akhirnya saya ditangani oleh dokter ya. Dokter mengambil tindakan di CT scan bahkan di ronsen kepala saya. Ya, dan menurut dokter ternyata ada retakan kecil seperti benang di bagian pelipis dan juga di kepala saya, Bu. Ya, menurut cerita keluarga saya mengalami koma selama 1 hari tidak sadar. Bayangkan saudara ya, koma 1 hari tidak sadar. Dan pada waktu saya koma itu, Bu, saya mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Waktu saya koma itu saya merasa saya ada di satu lapangan dan lapangan itu indah sekali. Dan di sana ada sinar yang luar biasa terang. Dan juga pada saat saya berada di situ di tempat yang indah itu, tiba-tiba saya mendengar ada suara yang berkata bahwa tugasmu belum selesai di dunia. Saya terbangun, begitu saya terbangun ya saya menangis ya dan puji Tuhan ternyata saya masih disadarkan Tuhan ya dan puji Tuhan Bu, Tuhan menyadarkan saya ya dan saya bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga kecil saya. Selama saya pemulihan saya terus mendengarkan khotbah-khotbah Ibu ya dan Mbak Ab sampai sekarang.
Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya yang sudah mengizinkan saya mengalami pengalaman yang indah. Maaf kalau kesaksian saya ini terlalu panjang. Terima kasih Bu Debi, juga seluruh tim dan semua pendengar Jemaat Mezbah Doa Mezbah Syukur. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan kita mendengarkan kesaksian dari seorang ibu yang bernama Eswi ya. Terima kasih Ibu Eswi buat kesaksiannya. Saudara, kita mendengar satu kesaksian di mana Ibu Eswi mengalami kecelakaan, lalu saat itu dia merasa tidak ada apa-apa, bahkan sudah periksa ke dokter pun dinyatakan tidak ada apa-apa. Tapi 2 hari kemudian dia merasa kepalanya pusing sekali dan tidak tahan sampai akhirnya dia koma. Yang luar biasa ya, di dalam dia mengalami koma itu dia merasakan dia berada di satu lapangan yang indah sekali. Iya, saya percaya saudara bahwa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kematian itu adalah sesuatu yang indah. Iya, bahkan seringkali mendengarkan kesaksian orang-orang yang mati dalam Tuhan, waktu disuruh pulang ke dunia mereka sudah tidak mau. Iya, bagi yang ada di dalam Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak mau bertobat, maka kematian akan menjadi maut yang akan membawa kebinasaan bagi orang-orang yang terus hidup dalam dosa. Puji Tuhan, Ibu bersaksi di sini, Ibu sudah mendengar Mezbah Doa Mezbah Syukur dari tahun 2023 dan itu dikirimkan oleh salah satu customernya. Saudara, ya marilah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup dan biar selama kita hidup, kita mau hidup bagi Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, bahkan mempergunakan waktu-waktu di hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Ibu Eswi, kesaksiannya luar biasa menguatkan kita semua. Karena itu jangan takut juga dengan kematian, karena waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kematian adalah sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah di Ayub pasal 38. Kemarin kita sudah selesai ya dengan Ayub 37. Daripada kita terus bertanya kenapa kita mengalami masalah, lebih baik kita meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita lanjut sekarang ayat pasal 38, Ayub pasal 38, kekuasaan Tuhan di alam semesta ya, dan ini adalah jawab Tuhan kepada Ayub saudara. Ya, dan kita lihat bahwa bukannya menjawab pertanyaan Ayub secara langsung, tapi Allah ya mengajukan ya kepada Ayub serangkaian pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh manusia. Dan Ayub itu menjawab dengan mengakui bahwa cara-cara Tuhan itu adalah cara yang terbaik. Makanya ketika kita ini mengalami masalah atau di masa-masa sulit, ya kita harus dengan rendah hati mengingat posisi kita di hadapan Allah itu hanya sebagai manusia biasa yang tidak ada apa-apanya, tetapi sebaliknya Allah yang maha kudus, maha kuasa, maha bisa melakukan segala sesuatu. Iya, baik, kita lanjutkan Ayub 38. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberi tahu aku. Saudara, kalau kita melihat di sini dari dalam badai Allah berfirman dan mengejutkan, dikatakan di sana dari dalam badai. Dia tidak menjawab satupun dari pertanyaan-pertanyaan Ayub, mengapa, kenapa, dan kenapa. Pertanyaan Ayub bukanlah inti dari persoalan. Sebaliknya Allah menggunakan ketidaktahuan Ayub tentang tatanan alami bumi untuk menunjukkan ketidaktahuannya tentang tatanan dan rencana bahkan kehendak Tuhan ya. Kalau Ayub tidak memahami cara kerja ciptaan Allah secara fisik, bagaimana mungkin dia bisa memahami pikiran bahkan kehendak Tuhan gitu ya saudara. Jadi tidak ada standar atau kriteria yang lebih tinggi daripada Allah itu sendiri ya yang bisa dipakai untuk menghakimi. Ya, jadi Allah sendirilah standarnya. Satu-satunya pilihan kita adalah hanya tunduk pada otoritas Tuhan, berhentilah bertanya apalagi menghakimi Tuhan dengan kata-kata yang kosong dan tidak berpengetahuan.
Makanya di sana Tuhan berkata kepada Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 4, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Jadi saudara, di sini akhirnya karena Ayub ini sudah menjadi yang sok tahu, berkata bahwa Tuhan itu ya tidak adil, Tuhan itu berbuat curang, masa keadilan Tuhan itu tidak adil. Ayub dengan kata-katanya yang kosong dan tanpa pengetahuan menghakimi Allah. Karena itu Tuhan bertanya kepada Ayub, ya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Saudara, ingat Tuhan itu maha tahu, tapi kita sok tahu. Makanya berhenti dan jangan menjadi orang yang sok tahu. Lebih baik duduk di kaki Tuhan, berserah, minta kekuatan dan akui setiap kelemahan kita, tapi jangan jadi berkata-kata dengan tanpa pengetahuan kepada Allah. Sebab Allah yang meletakkan dasar bumi, dia yang mengukur ukurannya, semua tata surya di atas langit itu Tuhan yang mengatur. Betapa kita ini kecil dan tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Makanya mari kita sungguh-sungguh belajar percaya pada Tuhan, berserah pada Tuhan dan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Dikatakan di sana saudara, Tuhan bertanya kepada Ayub. Ya, ayat 7, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dengan semua anak Allah bersorak-sorai, siapakah telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman sampai di sini, boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan, atau fajar kau tunjukkan tempatnya, untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimateraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Tuhan bertanya kepada Ayub, siapa yang meletakkan air, ya, sehingga menetapkan batas pintu-pintu air laut tidak boleh sampai meluap. Ya, kita lihat di sini bahwa Tuhan berkata bahkan, ya, siapa yang berkata bahwa hai gelombang laut, kamu hanya boleh sampai di sini saja ya. Jangan melewati batas ini ya. Coba saudara, kalau bukan Tuhan yang mengatur gelombang laut, air laut, ya, sampai di sini aja batasmu, bagaimana mungkin itu semua bisa terjadi? Hanya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Makanya kita juga harus percaya semua keadaan di bumi ini, gempa-gempa besar yang sudah diperkirakan akan melanda Indonesia. Waktu kita sungguh-sungguh berdoa, bertobat, merendahkan diri, minta kedaulatan Tuhan, maka Tuhan yang akan sanggup menghentikan jika Dia berkenan, tapi juga Tuhan yang sanggup melanjutkan bila Tuhan melanjutkan memang murkanya. Ya, jadi saudara, ya, bagi kita hanyalah belajar percaya kepada Tuhan, karena dikatakan Tuhan bilang, aku yang memberi batas kepada air laut, ya, gelombangmu sampai di sini aja tidak boleh melebihi. Bayangkan kalau nggak ada kuasa Tuhan yang mengatur semuanya, ya sudahlah, binasalah kita dalam sekejap saja. Kalau datang tsunami saudara, ombak dibiarkan Tuhan untuk naik tinggi, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan itu seperti itu. Ayat 16, engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu, atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu.
Ayub sudah merasa terlalu berhikmat, terlalu pintar, terlalu berpengetahuan. Makanya Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub, tapi Tuhan balik bertanya kepada dia. Ya, apakah engkau tahu siapa yang mengatur batas laut? Apakah kau pernah turun sampai ke sumber laut? Apakah kau juga pernah berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Ya, tidak pernah saudara orang bisa mencapai kedalaman yang tertinggi. Ya, tapi Tuhan yang menciptakan semua itu. Bahkan Allah berkata kepada Ayub, apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Apakah kau tahu di mana pintu gerbang maut itu? Ya, bahkan kita semua tidak ada yang tahu. Sebab Tuhan semua itu adalah rahasia Tuhan. Ayat 19, di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Ini adalah salah satu kata ya sindiran bagi orang-orang yang sombong, yang merasa sok tahu lebih daripada Tuhan, yang merasa bahwa dia gak perlu Tuhan. Saudara, waktu kita ini hidup tidak menghormati Tuhan, waktu kita ini hidup terus melakukan dosa, maka kita ini menjadi orang-orang yang juga sombong dan sok tahu di hadapan Tuhan. Sama seperti Ayub ini saudara. Ya, dan dikatakan di sana Tuhan akhirnya berfirman kepada dia, apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang terpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Ya, di sini dikatakan oleh firman Tuhan, Allah berfirman bahwa dia menyimpan perbendaharaan salju dan perbendaharaan hujan batu untuk masa-masa sulit. Artinya apa saudara? Allah menggunakan hujan batu untuk menolong Yosua. Ingat enggak? Ya, ketika pada waktu itu ada orang-orang Israel memenangi sebuah pertempuran. Itu ada kisahnya dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Sama seperti pasukan menyimpan senjata di gudang senjata, Allah menguasai semua kekuatan alam saudara. Ya, bahkan kadang-kadang dia menggunakannya untuk mengacaukan orang-orang yang menentang dia atau umatnya. Ayub bahkan tidak bisa mengenal seluruh sumber daya milik Allah. Luar biasa dikatakan di sana bahwa apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Jadi luar biasa kalau kita dengar di sini Tuhan bilang dia punya perbendaharaan hujan batu. Tuhan menyimpan di satu tempat ya hujan batu. Untuk apa? Dipakai pada masa-masa sulit dan pada waktu-waktu peperangan. Dan itu benar-benar terjadi pada kisahnya Yosua pasal 10 ayat 11. Ketika di mana saudara Allah menggunakan hujan batu untuk menolong Yosua dan orang-orang Israel untuk menang dalam sebuah peperangan. Ya, dan memang itu semua Tuhan yang berdaulat. Makanya Tuhan yang pegang kuasa atas angin, badai, hujan. Kita gak perlu takut kemanapun kita pergi dan berada. Kita mau kemana saja. Kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Bahkan saya sering kali ketika naik pesawat saudara, waktu ada badai, angin kencang, pesawatnya goncang, saya cuma menetapkan di hati aku percaya Tuhan pegang kendali atas angin, Tuhan yang pegang kendali atas badai. Semuanya tunduk kepada nama Tuhan. Jadi kita tenang karena kita percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali dan kuasa atas alam semesta, atas apapun. Ya. Ayat yang ke-25, siapakah yang menggali saluran hujan bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah, atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik dari air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan minta kulburuj
pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Ya, apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit dan malah menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Ya, jadi Tuhan berbalik bertanya kepada Ayub, makanya jangan sok tahu. Ya, karena Tuhan itu sumber pengertian dan segala sesuatu. Kita ini berdosa ketika kita menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil. Kita ini berdosa ketika kita menuduh bahwa Tuhan, aku ini sebenarnya gak layak loh mengalami hal yang seperti ini. Kita sendiri akan stres. Lebih baik teguhkan imanmu. Allah menyatakan bahwa Dia memiliki segala kekuatan alam dalam kendalinya dan bahwa Tuhan bisa melepaskan atau menahan kekuatan itu sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang sepenuhnya memahami peristiwa-peristiwa umum seperti hujan atau salju, badai, angin, laut, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang bisa memerintahkan hal-hal tersebut. Hanya Tuhan yang sanggup menciptakan hal-hal itu dan memiliki kuasa tersebut. Dan maksud Tuhan adalah bahwa jika Ayub tidak bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa umum yang alami ini, bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan atau mempertanyakan tentang kedaulatan Tuhan. Ya, dan jika alam ini saja berada di luar pemahaman kita, maka tujuan-tujuan moral Allah pun kemungkinan bukan seperti yang kita bayangkan. Ya, kita hanya bisa mempelajari Tuhan dari firman-Nya. Kita bersyukur saudara. Kenapa kitab Ayub ini ditulis? Ini memberikan banyak sekali pelajaran dan contoh bagi kita. Memberi pengalaman, pengajaran bagi kita dalam kita menghadapi hidup ini dan pergumulan saudara. Ayat yang ke-34. Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sambung menyambung sambil berkata kepadamu, iya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Jadi saudara, ya Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub, tapi Dia justru balik bertanya kepada Ayub, ya apakah engkau tahu segala sesuatu? Kalau kita ini tidak tahu segala sesuatu, mari kita berdiam diri saja di hadapan Tuhan. Jangan sok tahu, ya lebih baik kita cari tahu apa kehendak Tuhan, berdoa, minta kekuatan daripada menyalahkan Tuhan dengan kata-kata yang tidak ada pengetahuan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami bersyukur lewat kitab Ayub kami bisa belajar banyak hal, bisa belajar tentang Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dan terutama kami belajar untuk mengendalikan diri kami. Dalam segala perkara kami harus tunduk, kami harus percaya, kami harus belajar mempercayai Tuhan dalam segala rencana Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kami. Kami bersyukur. Kami hanya mau berkata, kami percaya rencana Tuhan itu yang terbaik di hidup kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh berharap dan berserah hanya kepadamu Bapa. Kami tidak menuduh Tuhan jahat. Kami tidak menuduh bahwa Tuhan tidak adil. Semua yang terjadi di hidup kami dalam kendali Tuhan. Ajar kami berserah, percaya, dan menguatkan iman dan hati kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anakmu yang sedang ada dalam pergumulan, persoalan, beban yang berat. Jangan biarkan mereka berdosa karena pergumulan, tapi biarkan kami selalu percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati setiap mereka yang rindu pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, terjadi pemulihan dalam keluarga besar kami. Anak-anak dipulihkan, suami dipulihkan, istri dipulihkan. Semua dipulihkan Tuhan sehingga kami dapat sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Berkati juga setiap anak-anakmu Bapa, mereka yang terus hidup mempercayai Engkau dalam masalah keuangan, dalam keterpurukan ekonomi Tuhan. Mereka yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami sangat percaya ketika kami bertobat, Engkau tidak berdiam diri. Berkati juga untuk setiap anak-anakmu Bapa, mereka yang ingin menjual aset, mereka yang sekarang membutuhkan pekerjaan yang tetap Tuhan beri. Biarlah semua orang berbalik mengandalkan Engkau dan berharap hanya kepadamu Bapa.
Berkati setiap yang terbaring sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Curahkan kesembuhan-Mu Tuhan, agar orang-orang boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati juga setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup, bahkan anak keturunan ilahi Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Kami percaya semua dalam kendali Tuhan, bangsa dan negara kami dalam kendali Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Indonesia aman tentram dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Juga Tuhan kami percaya hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah sehingga orang-orang boleh bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Indonesia dalam pimpinan Tuhan, jauhkan dari kekerasan, pertikaian, kerusuhan, pemberontakan. Kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar hujan pertobatan tercurah atas semua bangsa-bangsa, agar kami juga semua boleh bertobat kembali kepada Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.